Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman. Wabil khusus nikmat iman kepada hari akhir. Karena dalam banyak ayat dan juga hadis digandeng atau disambung beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam bicara yang baik, kalau tidak bisa, hendaklah diam. Dan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Di sini sampai diulang betapa pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan pada pertemuan yang lalu para jemaah sudah kita dengarkan bersama penjelasan para ulama al-muhaqqifun, yaitu ulama yang memberikan penelitian dan analisanya terhadap nas-nas baik Quran maupun Sunnah hadits terkait dengan urutan-urutan yang terjadi setelah dari bangkitnya dari kubur sampai masuk ke dalam surga. Dan pada kesempatan ini, itu sudah kita dengar bersama ada 12 poin. Namun dalam penjelasan tersebut bersifat global, tidak diberikan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Para jemaah mati Allah, orang-orang musyrik Quraisy dahulu mereka mengingkari dan bertanya apakah kita ini setelah mati dibagi keimanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Waqiah, "Wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Surah Al-Waqiah ayat 47. Mereka dulu mengatakan, apakah ketika kita sudah mati, kita sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah dibangkitkan? Itu pertanyaan yang menunjukkan tidak percaya. Nah, maka di sini para jemaah dalam urutan yang pertama, sebagaimana Syekh Shalih Al-Syekh, yang beliau ulama besar dan beliau menyebut dari hasil analisa penelitian para ulama dari Quran maupun Sunnah. Yang pertama itu adalah apa? Idza bu'itsan nas wa qamu min kuburihim dhahabu ilal ardil mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka berdiri menuju ke padang mahsyar. Ini saya sampaikan seperti apa para jemaah. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang dibangkitkannya dalam kubur. Tsumma yaqumun fi ardil mahsyar qiyaman tawilan. Kemudian mereka berdiri di padang mahsyar dengan berdiri yang dalam waktu yang sangat lama. Tashaddu wa haluhum wa dhahuhum. Sangat berat bagi mereka kondisi dan keadaan serta rasa haus yang begitu besar. Wa yakhafuna fi dzalika khaufan syadida. Mereka benar-benar takut. Dalam kondisi benar-benar dalam keadaan takut. Kenapa? Li ajri tulil muqa. Karena begitu lama berdiri. Wa yaqinuhum bil hisab. Mereka yakin bahwa sebentar lagi ada perhitungan, ada hisab. Ini para jemaah, Wa ma saujrillah alaihim, dan apa yang akan diperbuat oleh Allah Ta'ala terhadap mereka. Nah, para jemaah rahmati Allah, mari kita dengarkan hadis-hadis tersebut yang terkait dengan bangkitnya dari kubur.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 4935, beliau bersabda, ma bainan nafkhatain arba'un. Qala arba'una yawman, qala abaitu. Qala arba'una syahran, qala abaitu. Qala arba'una sanan, qala abaitu. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutun al-baql. Laisa minal insan syai'un illa yabla illa adman wahidan wa huwa ajabul dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Ya. Nabi bersabda, di antara dua tiupan sangkakala, ya. Jadi tiupan sangkakala itu para jemaah ada 2 kali, ya, ada yang pendapat 3 kali, tapi yang 2 sama, yaitu pertama an-nafkhah al-ula adalah an-nafhatus said, yaitu orang ketika sangkakala ditiup itu mati semua para jemaah. Makhluk mati semua. Ya. Kemudian yang kedua adalah sangkakala ketika dibangkitkan, dihidupkan lagi. Nah, di antara 2 ini ada 40. Kemudian ditanya kepada Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 hari? Beliau mengatakan, beliau mengabaikan karena memang tidak ada keterangan, cuma 40 begitu. Lalu ditanya lagi, apakah 40 bulan? Beliau juga mengabaikan. Apakah 40 tahun? Juga sama, mengabaikan. Ya. Nah, setelah itu kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan adalah 40 tahun. Nah, jarak seperti itu para jemaah, ya. Kemudian yang terjadi apa? Allah Ta'ala menurunkan air dari langit, ya, maka tumbuhlah manusia itu seperti benih-benih. Dan tidak ada manusia yang tersisa satu pun, kecuali semua akan hancur para jemaah. Kecuali adman wahidan, satu tulang. Wa huwa ajabud dhanab, yaitu tulang ekor. Saya izin Pak. Jadi yang tersisa adalah tulang ekor. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekorlah manusia tersebut disusun kembali pada hari Iyahad. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Jadi para jemaah rahmati Allah, di dalam kubur ada adab dan juga ada nikmat. Tentu tidak sama dengan alam dunia, sehingga tidak bisa dianalogikan. Ketika dibongkar, kok hanya tulang belulang, mana ada azab, mana ada nikmat. Alam barzakh beda dengan alam dunia. Alam barzakh beda dengan alam akhirat. Barzakh itu maksudnya pemisah. Ya, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara air laut dan sungai itu ada pemisah. Dan juga Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan dari alam barzakh itu para jemaah, itu turun hujan, ya, kemudian tumbuh manusia itu seperti benih-benih tumbuhan yang dimulai dari tulang ekornya para jemaah. Ini yang bersabda adalah Nabi SAW. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat mereka mengatakan wa kanu yaqulun aidza bitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Orang-orang yang tidak beriman dulu mereka mengatakan, apakah ketika kami sudah mati dan kami menjadi tanah serta tulang belulang bisa dibangkitkan kembali? Nah, ini para jemaah, ya, mereka mendustai hari kebangkitan. Maka kita harus meyakini, ya, sebagai orang beriman,
percaya akan sabda Nabi SAW. Dan tentu saja ketika kita mendengarkan sabda beliau, bertambah keimanan kita, bertambah pahala kita para jemaah. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, ya, mereka memilih yang lain. Sesungguhnya berkata orang beriman, inna maka qawlan mu'minin idza dukhulu ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum di antara mereka, mereka mengatakan apa? Kami mendengar dan kami tahan. Kami beriman. Nah, iman ini penting para jemaah. Karena apa? Amal soleh, ya, semua dibangun dengan di atas iman. Di antara iman pada hari akhir, di antara iman pada hari akhir adalah dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kemudian seperti apa proses itu? Barusan kita dengarkan hadisnya. Ya. Ini penting dalam surah An-Naml ayat 97. Nah, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini penting para jemaah. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia ketika beramal soleh beriman, wa huwa mu'min, maka Allah Ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Hafidz Al-Katsir menjelaskan dalam maksudnya apa? Keberkahan, rezeki yang halal, as-sa'adah, kebahagiaan, dan al-jannah itu surga. Itu kehidupan yang baik. Nah, asalkan apa? Amal soleh, ibadah yang kita kerjakan dibangun di atas iman. Di antaranya adalah tentu rukun iman yang 6, di antaranya beriman kepada hari akhir. Ya. Dan para ulama menjelaskan para jemaah, seperti di antaranya kemarin ada Profesor Dr. Ibrahim Haili yang guru besar Madinah, dalam menyampaikan sesuatu usahakan lebih detail. Ya. Dan kita memang lebih suka yang jelas spesifikasinya kalau beli rumah atau beli apa saja. Nah, ini beriman pada akhir di antaranya kebangkitan dari kubur dan juga bagaimana proses itu. Dan ketika kita mendengar hadis tersebut yang bicara tentang sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertambah iman. Ya. Ketika bertambah iman, bertambah pahala. Ketika bertambah iman, bertambah kita kokoh dalam beramal para jemaah. Semangat motivasi beramal itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama tentang rentang waktu antara tiupan sandakala yang pertama dengan yang kedua, yaitu 40. Ya, dalam beberapa Muslim 40 tahun. Setelah itu turun hujan, kemudian tumbuh benih-benih manusia ini para jemaah, yang bermula dari tulang ekor. Nah, tentu saja ketika Nabi menyebutkan seperti itu memang ya ada iman. Karena apa? Terkadang kita itu tergelitik. Masa sih tulang ekor? Kan dicari tulang ekornya, mau gak ada. Misalkan. Para jemaah rahmati Allah, memang ya ada iman. Tidak semua bisa dilogikakan, karena logika kita terbatas. Ketika Nabi menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau Isra Mi'raj, tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya para jemaah. Ya, dalam waktu semalam. Tapi sekarang, ya, dengan kendaraan yang canggih, bisa. Tidak hanya semalam saja. Itu para jemaah. Berarti apa? Ya, kita belum nyampe. Berarti harus beriman bahwa pertama yang akan muncul tulang ekor ini, dari situlah manusia dibangkitkan, ditumbuhkan, yang dari hancur kembali lagi. Iya. Nah, kemudian para jemaah setelah itu apa? Mereka digiring menuju padang mahsyar
dalam keadaan yaitu tidak pakai sendal, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak sunat, tidak hitam. Sampai Aisyah bertanya, apakah tidak malu? Wafat itu dari lainnya Rasul. Urusannya bukan masalah anuan, sudah orang besar, orang sudah tidak begitu Nabi. Ya, kita dengarkan hadisnya para jemaah, yaitu hadis Abdullah Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor 3447. Tuhsyaruna hufatan dzuratan ghurila thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu waqdan 'alaina inna kunna fa'ilin. فأول من يقصى إبراهيم ثم يفض برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقام إن الرف لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rawahul Bukhari. Kalian telah akan dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan alas kaki. Guratan, telanjang, gurlan yaitu tidak berhitam. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Al-Anbiya 104, sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk, begitu pula kami kembalikan seperti semula. Jadi manusia pertama kali kan dikembalikan lagi, ya, diciptakan lagi para jemaah. Wa'dan alaina, itulah janjikan, kami pasti melakukan. Ya. Pertama ya akan diberikan paten Ibrahim, kemudian diambil dari sebagian sahabatku yang kanan dan yang bagian kiri, karena aku katakan ke sahabat saya, kata Nabi. Ya, kepada Allah Ta'ala. Lalu disampaikan kepada Nabi, mereka itu sudah murtad setelah engkau meninggal, setelah engkau berkisah dengan mereka. Ya. Lalu aku mengatakan sebagaimana Nabi Isa mengatakan, yaitu dalam surah Al-Ma'idah 117-118, bahwa aku akan jadi saksi bagi mereka selama aku hidup bersama mereka. Ketika engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang memeriksa mereka, engkau lah yang mengetahui tentang mereka, ya. Dan engkau atas segala sesuatu bersaksi, ya. Kalau engkau siksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Dan kalau engkau ampuni mereka, maka engkau adalah Al-Aziz, Maha Mulia dan Maha Perkasa. Ini adalah menunjukkan dari hadis ini para jemaah, yaitu hadis Abdullah Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa manusia nanti kelak dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, telanjang dan tidak berhitam. Ya. Telanjang dan tidak berhitam. Sehingga Aisyah beliau ya mengatakan dan bertanya, bagaimana dengan orang-orang seperti itu ya Rasulullah, apakah tidak merasa malu? Apa kata yusharun nas yawman qiyamah hufatan ghuratan ghurlatun ya Rasulullah, an-nisa wal rijal jami'an yadhuru ba'du min ba'din. Qala sallallahu ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yamdura ba'du min ba'din. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang, tidak hitam. Lalu kata Aisyah, aku bertanya, wahai Rasulullah, wanita dan laki-laki berkumpul dalam keadaan telanjang, satu sama lain saling melihat, maksudnya apa tidak mau? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyaddi, urusannya lebih berat dibanding hanya sekedar saling an yandura ba'du min ba'din, saling melihat satu dengan yang lainnya. Ini baru doa, ya. Berarti kita memang tidak menggunakan pakaian. Jangan sekarang di pantai-pantai gak pakai pakaian satu sama lain, udah pakai malu pada jawab. Nanti di akhirat semuanya telanjang dan sudah tidak ada
pikiran untuk malu. Nah sekarang sudah banyak orang tidak malu. Ini menunjukkan bahwa seharusnya malu. Dan Aisyah tentu saja beliau membandingkan dengan kondisi sekarang. Dan para jemaah yang namanya rasa malu, ya memang bagian dari iman. Al-iman bitun wa sistina syu'bah afdhalu qawlu la ilaha illallah wa adnaha ibadatul adhan at-tariq wal haya' syu'batun min iman. Rawi Muslim. Iman ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah memikirkan gangguan dari dalam, dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.